Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, yang terlihat belum tentu yang hakikat. Hati-hati untuk melihat sesuatu yang terlihat, yang menimbulkan prasangka dalam diri kita, apalagi saat ini kita bergelut dengan kehidupan di sosial media. Iya apa iya? Bunda sayang pemirsa TV, sosmed itu tempat pamer, tempat pamor. Biasanya yang diposting, yang dipamerkan dan dipamorkan. Betul? Apa yang nampak di dunia maya belum tentu sama dengan di dunia nyata. Betul? Maka jangan mengukur hidupmu dengan standar TikTok, dengan standar Instagram, dengan standar sosmed, karena boleh jadi yang ditampilkan belum tentu sesuai dengan kenyataan. Betul apa betul? Misal mohon maaf, Bunda suka iri sama rumah tangga orang lain. Tuh ayah, rumah tangga orang memani romantis. Rumah tangga orang mah romantis. Padahal belum tentu. Ternyata romantis itu hanya tipu-tipu. Pada kenyataannya dia tidak sebahagia itu. Betul? Maka belajar menahan hati, menata hati, menjaga hati agar tidak ada prasangka di hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Jauhilah prasangka buruk. Sesungguhnya prasangka buruk adalah sesuatu yang paling dusta. Yang dilihat belum tentu yang bisa menunjukkan kebahagiaan untuk kita. Capek Bunda kalau kita melihat orang dari sosial medianya, betul? Nggak usah jauh-jauh, Bunda ngukur kebahagiaan orang dengan apa yang dilihat, capek atau tidak? Kata Bunda teh, enak ya jadi orang. Kata orang teh, enak jadi Bunda. Bulak-balik gue nggak ada habisnya. Cek Bunda teh, enak ya kalau punya suami kayak A.A. Hilman. Enak gak? Main enak aja Bu. Belum tentu, betul gak? Maka jangan pernah mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain. Karena masing-masing kaki ukuran sepatunya sama atau beda? Beda. Kaki Bunda 38, pakai sepatu 40, apa yang terjadi? Oblak, kebesaran, betul enggak? Kaki Bunda 40 pakai yang 38, apa yang terjadi? Sempit, betul? Sama. Bunda lihat di sosmed orang kaya bahagia, belum tentu itu sesuai dengan kenyataannya. Betul enggak? Bunda lihat rumah tangga orang kayaknya bahagia, yang tidak bahagia enggak diposting. Betul enggak? Yang diposting yang mesra-mesranya, yang diposting yang romantis-romantisnya, betul nggak? Sok, nggak usah jauh-jauh. Bunda kalau posting foto yang bagus atau tidak? Yang jeleknya? Sama. Bunda foto berlima ya. Yang berempat jelek. Bunda bagus. Dihapus apa di save? Dihapus apa di upload? Di upload.
Sekarang izin, yang 4 bagus, foto muda jelek. Di save apa dihapus? Sosmed itu tempat pamer, tempat pamor. Betul nggak? Jangan tertipu dengan sosial media, karena belum tentu itu kenyataan sebenarnya. Cukup syukuri dan nikmati apa yang ada, yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Itulah tipu-tipu sosial media ya. Yang kita lihat belum tentu kenyataannya sama. Jangan pernah mengukur kaki kita dengan sepatu orang. Kenapa? Ya ntar orang marah. Kaki kita 38, sepatunya orang 40 kegedean. Gedean. Kaki kita 40, sepatunya 38 sempit. Kaki kita kanan dua-duanya, sepatu dia kanan kiri. Hilang. Dan yang paling lucu, sepatu dia hilang. Nah, nggak bisa ngukur kita tadi. Ya. Oke, baik sekali Ibu, tepuk tangan untuk Ahilman Ibu. Sekarang siapa yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Asia dari Asia. Atau Halin dari Asia. Siap dong. Oh siap ya. dari Majelis Taklim Hidayatul Hidayah, pimpinan Teh Heni, Ustazah Teh Heni. Iya. Masya Allah. Ibu Asia. Saya mau bertanya tentang Iya. sahabat saya. Bu maaf Bu Asia lebih dekat ke. Oh iya. Iya. Nggak lebih dekat ke Allah biar lebih bertakwa. Iya, betul. Iya. Bisa ae dah. Bisa wae karung beras. Kurang gitu aja dia. Silakan Bu Asia. Begini ya, Iya. saya punya teman yang bernama Delima. Siapa namanya? Delima. 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 Ya, Delima. Saya berteman sudah dari SD, SMP, SMK sampai kuliah. D5. Ya, setelah Sebelahnya menikah. D4 ya. Iya. Blok A. Terus blok D berarti. Setelah menikah, Delima ikut sama suaminya ke Jogja. Setelah itu, saya hilang kontak sama Delima. Karena Saya ikut cek suaminya. di IG-nya, ternyata foto-foto sama suaminya sudah pada hilang semua. Setelah 3 bulan kemudian, saya berencana untuk ke Jogja bertemu Delima. sama Delima. Delima Jogja? ke Jogja. Ngapain dia tuh? Ibu mau ke Jogja nih. Iya. Mau ketemu Delima. Iya. Terus Terus, Bu? Rencananya saya mau beli Oleh-oleh. oleh-oleh buat Delima. Bapia. Iya, bukan asinan Bogor. Asinan Bogor. dari Bogor mau ke Jogja. Oh, ke Jogja. Ya, oke. mau ngasih oleh-oleh ke Delima, asinan Bogor. Iya. Setelah itu saya chat tapi Delima nggak ngebales chatnya. Pertanyaannya, iya. apakah saya boleh langsung ke rumah Delima? Iya. Oh, gitu. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja dah. Langsung aja. Iya. Langsung tutup acara akhirnya dia. Langsung jawab Pak, silakan Pak. Bunda, Ya. kita punya teman sejak kecil. Betul? Namanya Sampai dewasa. ya. Kemudian dia menikah. Nikah. Setelah menikah kita cari tahu sosmednya, ternyata di sosmednya menghilang. Foto sama suaminya nggak ada, foto-foto dia juga nggak ada, hilang kontak. Kemudian kita niat mau datang ke rumah teman kita, tapi nggak ada kontak. Pertanyaannya, boleh nggak kita nemuin teman kita tanpa kontak duluan? Nah, Jawabannya boleh. boleh Bu. Apa jawabannya? Boleh. Kan Bunda udah berteman lama. Betul nggak? Kenapa AA bilang boleh? Karena Bunda datang juga bukan untuk membawa keburukan. Bunda datang teh pengen silaturahmi. Betul? Kata Nabi, man ahabba an yubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya,
dan dilapangkan rezekinya, maka sambungkan tali silaturahmi. Tapi memang adabnya, etikanya, kalau mau bertamu bilang dulu. Kalau itu kontaknya ketemu, kan beliau mah nggak ketemu. Nah terus dia bawa asinan, buat siapa tuh asinan? Ayo. Ada orang nggak tahu. Iya. Bawa asinan. Kan dia rumahnya tahu kan? Iya rumahnya tahu. Rumahnya Cuman tahu. dia tuh mau izin dulu ke orangnya. Oh. Takutnya sibuk atau enggak. Tapi kan nggak bisa dihubungi. Daripada asinannya dibawa balik lagi ke Bogor, udah datang aja ke rumahnya. Iya, datang ke rumahnya. Tapi adab etikanya kalau mau bertamu bilang dulu. Betul nggak? Khawatirnya yang mau didatangi lagi sibuk, lagi nggak ada. Betul? Dan etikanya juga kalau bisa ketika bertamu kudu paham perasaan orang yang kita datang. Iya apa iya? Mudah-mudahan kita bisa menjaga ya. Jadi kalau sama teman dekat mah jangan sampai lost kontak ya. Iya. Apalagi dia teman dekat kita, dan kita tuh harus peduli sama orang. Kalau foto-fotonya sudah mulai menghilang, kabarnya udah mulai nggak ada, kemana nih? Ada apa nih? Gitu. Pedulinya kita sebagai seorang teman. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Udah jangan nangis. Tak ketemu pasti rumah temannya insya Allah ya. Asinannya bawa sampai ini. Baik. Tepuk tangan dong buat Ibu Asia. Baik, Hilman masih akan melanjutkan tausiah untuk tema hari ini. Yang terlihat belum tentu hakikat. Sosial media harusnya tak membuat kita tinggi hati atau rendah diri. Nah, tapi sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan dari jamaah ya untuk nanti dijawab sama Hilman. Sudah ada dari @jangan lupa pulang. Ini nama yang ngirimnya namanya @jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang apa bocah ini, jangan lupa pulang. Assalamualaikum AA dan Bang Bedu. Perkenalkan saya Zainal di Surabaya. Zainal. Sebelumnya saya doakan semoga jalan dakwah selalu sukses dan berkah. Amin. Jadi gini saya ingin bercerita ya. Ya. Saya pernah menemukan video di sosial media. Jadi ada satu kelompok kali ya yang membuka open donasi untuk penjual sapu lidi. Tahu sapu lidi Tahu. Ya. Tahu Ibu sapu lidi Bu ya? Sapu nyere. Sapu nyere namanya? Iya. Oh sapu nyere baru tahu. Iya jadi kebetulan penjual sapu lidi ini memang sudah sepuh Kalau di video tersebut dibuat narasi soal kalau si penjual sapu ini hidupnya benar-benar kesulitan. Tinggal hanya berdua istrinya yang sudah sakit-sakitan. Pekerjaannya hanya menjadi penjual sapu lidi yang untungnya juga nggak seberapa. Nah, saya bersimpati nih akhirnya saya ikutanlah nyumbang karena saya orangnya overthinking. Jadi saya berniat untuk mencari penjual sapu lidi tersebut. Kebetulan juga kalau dari video penjual sapu ini ada di daerah Surabaya. Dan saya juga tahu daerahnya, jadi langsung saya samperin. Nah, mana nih? Nah, pas saya datang ke penjual sapu lidinya, saya ngobrol dengan si bapak, ternyata mereka hidupnya berkecukupan. Karena anaknya masih sering kirim uang, tidak seperti yang di video. Berjualan sapu lidi ini hanya untuk mengisi kekosongan. Menurut si bapak ini. Nah pertanyaannya ini di sosmed sekarang ini banyak banget yang seperti ini. Kira-kira sikap yang seharusnya kita lakukan seperti apa Mohon pencerahannya. Baik Bunda. Menyikapi pertanyaan yang baru dibacakan, setidaknya memang kita harus belajar ya.
tentang 4 prinsip sedekah terbaik. Berapa? 4. 1, sedekah itu harus ikhlas. Harus apa? Harus ikhlas. Ikhlas itu intinya yang kita lakukan semata-mata untuk Allah. Karena mohon maaf, ada juga orang yang bantu di sosmed, kemudian dia bikin konten bagi-bagi. Betul? Betul ketika dia bilang ada alasan, iya biar menginspirasi orang, biar mau motivasi orang. Iya, silahkan. Tapi ada kalanya setiap kebaikan itu tidak harus kita tunjukkan kepada orang lain. Apa kekhawatirannya? Pasti di hati ada saja riaknya dan ingin dipuji oleh orang lain. Betul? Maka yang pertama, sedekah harus ikhlas. Yang kedua, hendaklah kita bersedekah dengan sedekah yang terbaik. Bunda sayang kalau sedekah, Bunda ngasihnya yang terbaik atau yang tersisa? Bunda punya uang 70.000 lah, 2 lembar. 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Uangnya nambah lagi 80.000, 3 lembar. 50, 20, 10, yang mana? Uangnya nambah lagi 85.000, 4 lembar. 50, 20, 10, 5.000, yang mana? Uangnya nambah lagi 87.000, 5 lembar. 50, 20, 10, 5.000, 2.000, yang mana? Sedekah yang terbaik memberi yang terbaik. 3, sedekahlah kepada orang yang sangat membutuhkan. Makanya izin kalau berkaitan dengan pertanyaan barusan, daripada kita menerka-nerka yang jauh yang tidak kita ketahui, lebih baik membantu orang yang dekat yang betul-betul membutuhkan. Betul? Kadang tidak sedikit di antara kita sibuk membantu yang jauh tapi lalai dengan yang dekat. Betul? Dan yang keempat prinsipnya, jangan suka mengungkit-ngungkit yang sudah kita sedekahkan. Kan ada yang begitu. Kalau diumumin di masjid teh, kudu we nama kita teh ada. Yang sudah menyumbang masjid ini. Dengerin ya. Cek. Ya emang. Cek. Aku nyumbang, Cek. Cek nyumbang. Dengerin ya. Nyumbang yang pertama, dengerin. Iya pada marah. Iya dengar. Pengen diucap, pas disebutin nggak ada nama kita. Ucu nanya sama saya dong, kok enggak? Mana? Katanya nyumbang. Aku mah nggak mau ria, Cek. Jadi aku sembunyi. Nggak mau ria apa nggak nyumbang? Bunda. Banyak fenomena di sosmed yang kelihatan butuh, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Termasuk mohon maaf ya, juga pernah mendengar ada fenomena seseorang yang minta-minta, tapi setelah ditelusuri dia punya rumah besar. Bahkan izin minta-minta teh jadi profesi. Maka hati-hati ya, jangan pernah menghinakan dirimu dengan meminta-minta kepada orang lain. Karena hakikatnya sikapmu, kebiasaanmu untuk meminta-minta kepada orang lain, tanda kamu tidak mensyukuri nikmat yang Allah hadirkan untukmu. Betul? Kan ada ya orang yang pura-pura miskin. Ayat ada tidak? Pas pembagian BLT, wah, pengen ngaku kita yang paling miskin. Betul nggak? Pas ada bantuan dari pemerintah, padahal izin, masih banyak yang membutuhkan, tapi kadang kita berpura-pura jadi orang yang paling membutuhkan. Hati-hati, zolim itu.
Jangan pernah mengambil hak orang lain. Betul? Kalau kita biasa mengambil hak orang lain, maka Allah akan ambil sesuatu yang ada dalam diri kita. Maka pelajarannya dari pertanyaan yang tadi, AA menyampaikan 4 prinsip dalam sedekah. 1, sedekah harus ikhlas. 2, sedekah yang terbaik. 3, sedekah kepada yang membutuhkan. 4, tidak mengungkit-ungkit sedekah yang diberikan. Betul? Selanjutnya bicara tentang sosial media. Sosmed itu bunda harus jadi tempat kita untuk menyambungkan kebaikan. Betul? Sosmed tak membuat kita tinggi hati. Sosmed tak membuat kita rendah diri. Dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Yang punya follower banyak jangan sombong. Yang punya follower sedikit jangan putus asa. Aku mah posting teh nggak ada yang like. Kosong like teh. Terus kumaha dihapus lagi sama aku karena nggak ada yang like. Jangan. Kita mah di sosmed teh pengen menebar kebaikan. Betul? Makanya bunda suka nanya gini, kalau aku ngaji terus aku bikin konten, bikin postingan boleh atau tidak? Boleh. Bunda jangan bilang gini, takut ria. Kita nggak tahu. Mungkin ada orang yang lihat postingan bunda, kemudian dia termotivasi gara-gara postingan bunda, dapat pahala atau tidak? Kata Nabi, mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain sampai orang lain itu berbuat kebaikan yang sama, maka kita mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat baik itu. Betul? Makanya Buddha jadikan sosmed sebagai dakwah, media silaturahmi, media dakwah, bukan media yang saling menghancurkan. Maka ada istilah saring sebelum sharing. Ulangi. Saring sebelum sharing. Lebih keras. Saring sebelum sharing. Sebelum posting apapun pikirin dulu. Betul nggak? Benar tidaknya, jangan nebar hoax. Betul? Bermanfaat tidaknya. Kira-kira kalau aku posting ini madorot nggak ya? Bikin orang sakit hati nggak ya? Gitu. Dipikirin betul agar sosmed jadi kebaikan, bukan jadi keburukan. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sosmed itu bukan dakwah. Dakwah itu maksudnya mendadak mewah. Tato, udah rumah gedong aja. Kapan usahanya nih? Iya. Ya, oke. Baik sekarang. Dan ini juga penting mungkin harus sampaikan lagi. Bunda jangan biasakan menampilkan sesuatu kepada orang yang tidak punya sesuatu itu. Contoh, bunda jangan menebar keromantisan dengan pasangan di depan orang yang belum punya pasangan. Sakit nggak? Tempatkan hati kita di hati orang lain. Kalau orang lain jadi kita sakit hati atau tidak? Sama, bunda jangan bicara kemewahan di depan orang yang serba kekurangan. Karena boleh jadi yang kita bicarakan bikin sakit hati orang yang mendengarkan apa yang kita hadirkan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan posting anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng di depan orang yang nggak punya belum punya anak. Ya bu, sakit. Foto lagi olahraga, lagi sehat, lagi ke gym di depan orang yang lagi sakit. Itu kan sama kayak nyakitin sakit. Gitu, iya, betul. Seperti itu bu ya. Betul. Okay. Sama juga nggak boleh. Bunda posting laki-laki lain yang bukan suami bunda. Iya itu mah. Emang nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi orang biar nyangkanya misalnya bunda ya, foto dengan Bang Bedu. Ya. Jangan posting Bang Bedu. Orang nyangkanya Bedu suami bunda. Makanya kalau nanya kenapa kalau foto nggak mau berdua gitu ya? Iya. Khawatir suami ibu marah. Iya. Apalagi saya pernah di foto Mas Bedu, tolong dong pegang anak saya foto berdua gitu. Sama siapa? Ada ibu-ibu, tolong sama anak saya foto berdua. Saya khawatir dimanfaatkan di persen saya.
Nih ada bukti foto sama anaknya. Gitu. Padahal itu fans Bu. Aduh. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Makanya kan satu kali pernah tuh ya. Iya. Kata orang, ini Bang Budu ya? Iya betul. Bang Budu ya? Bener. Ah kok enggak? Bang Lah, Budu ya? Iya bener. Bang Budu ya? Oh bener. Oh bukan. Jadi orang cuma ngetes doang. Cuma tes doang. Kok nggak mirip kata gitu. Oke baik. Sekarang siapa mau tanya? Saya. Udah. Mau nanya ini. Iya. Ya Allah. Kenapa guru saya begini amat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sopi dari Majelis Ta'lim Al-Homiri Bogor. Oke. Saya ingin bertanya sama AA. Iya. Saya punya usaha kecil-kecilan A di sosial media online. Belanja tuh sob. Ya, saya nih berjualan baju anak, baju bapak-bapak enggak ya? Baju anak. Di Anak sosmed usia berapa? online. Mohon maaf boleh tahu? Ya, Baju 2 anak usia tahunan berapa? lah Mas Bedu, yang buat Mas Bedu nggak ada. Nah, iya saya tahu. Saya juga pakai ngamut sampai sini doang paling ya Bu. Iya. Alhamdulillah dari untung atau hasilnya Berjualan. bisa menambah keberkahan buat Wow. keluarga. Dari untungnya bisa menambah keberkahan. Masya Allah. Terus? Dan insya Allah buat daftar cicilan haji juga ya. Oh iya. Jadi cicilan Insya kebayar. Allah. Terus banyak lah pokoknya hasilnya. Wow. Wow. Terus? Nah karena buat tugas saya sebagai pedagang online, jadi saya tuh setiap hari tuh scroll. Ya tugas saya setiap hari harus melihat sosmed. Perkembangannya apa lagi? Perkembangan gitu dagangan saya di online. Iya. Tapi setiap hari pasti ada yang pamer tuh. Oh. Hasil-hasil pedagang seperti saya. Ada yang 20 juta penghasilannya. Ada yang per apa itu? 30 juta Per hari? per bulan. Tapi saya kok merasa minder. Oh. Saya aja tidak dapat 5 juta, Pak Ustadz. Kok dia bisa segitu? Iya, matak saya bingung sekali. Kan ibu jual baju anak-anak. Iya. Cuman gak nyampe 5 juta. Iya. Yang lain sudah 20 Dapet. juta. Ibu gak nyampe, ibu bingung. Iya, bingung. itu sekedar diposting di sosmed. Saya nggak tahu emang betul atau Oh, tidak. iya. Atau cuma pura-pura? Nah, pertanyaannya, bolehkah kebohongan yang dipamerkan di sosmed dijadikan sebagai pemicu atau pecut bagi saya untuk Pecut? usaha saya? Oh jadi ibu mau posting pecut. Nggak, misalkan ibu, wih hari ini alhamdulillah kita closing 20 juta misalkan Ya. gitu. Ibu mau posting kayak gitu juga? Enggak, Walaupun bohong maksudnya gitu misalkan. postingan orang Supaya- yang itu supaya saya terpacu gitu usaha saya. Boleh enggak? Boleh tidak gitu. Kebohongan-kebohongan orang lain diposting supaya saya bisa terpacu untuk usaha yang belum tentu itu Iya. hasil uangnya itu dari ngutang bener apa atau enggak? hasil dari apapun. Ya kan suka ngeliat tuh ibu ya ngepakai banyak alhamdulillah nih udah banyak pesanan Iya. gitu kan. Suka Nah, terlihat. begitu pertanyaannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Iya. apakah boleh memposting sebuah kebohongan Iya. demi memicu usahanya Ibu Selfie? Oke. Ibu Selfie. Ibu Sopi. Iya. Bunda. AA mau ngasih jawaban dalam 3 versi. 1 versi serius. 1 versi yang mungkin ada sedikit ilmu yang harus AA sampaikan. Ada 1 transaksi yang diharamkan dalam Islam. Namanya bai'un najasi. Bai'un najasi itu begini. Kita bikin permintaan palsu agar orang itu beli barang kita. Contoh, Bunda pernah nggak izin ya? Ini yang gampang deh. Bunda naik angkot. Angkot itu kan biasanya kita pilih yang udah agak penuh, biar cepet jalan.
Bunda pernah nggak merasakan masuk ke angkot itu, pas Bunda lihat tuh udah mau penuh, tapi tiba-tiba pas Bunda naik pada turun? Sering nggak? Padahal kenek dan supirnya sama penumpang tadi kong kali kong, biar kelihatan penuh. Paham nggak? Ini namanya bai'un najasi, diharamkan dalam Islam. Membuat permintaan semu untuk naikin permintaan kita, Untuk naikin rating ya. naikin rating. Ini rame nih, udah banyak yang beli, padahal mah enggak. Dia klaim rame nih, yang borong banyak nih. Kan biasanya kita beli yang udah kelihatan banyak kan. Iya. Nah itu namanya bai'un najasi, dalam istilah muamalah diharamkan hukumnya. Membuat penawaran atau permintaan palsu yang akan meningkatkan pembelian dari barang kita. Yang kedua, kalau terkait dengan pertanyaan ibu, tentu ini bicara tentang hati ibu. Hati ibu jangan jangan tertipu dengan pencapaian orang lain. Betul nggak? Karena boleh jadi yang dia utarakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Apalagi ibu pelaku usaha yang sama, barangnya sama, platformnya sama. Mungkin yang membedakan strateginya. Ibu aja 5 juta meni susah, masa yang desain 25 juta meni gampang? Padahal mah secara barang, secara platform, tempat jualannya sama atau tidak? Kalaupun beda nggak akan sejauh itu perbedaannya. Berarti kalaupun berbeda, biasanya itu hanyalah manipulasi saja yang bisa menipu kita. Dan pada akhirnya yang ketiga, sibuk aja dengan diri kita daripada sibuk melihat orang lain. Betul? Dagang saja, usaha saja, ikhtiar saja. Nahnu bitahyir wallahu bitakdir. Tugas kita hanya ikhtiar, Allah yang menentukan. Kasih amalan, mau? Ada 2 surat atau mungkin 3 surat yang kalau bisa tidak Bunda tinggalkan setiap pagi. Ini surat yang akan melancarkan rezeki datang kepada kita. 1, jangan tinggalkan surat Al-Waqiah setiap pagi. Barang siapa yang membaca suratul Waqiah di setiap paginya, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Dan yang kedua, jangan ditinggal surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah. Baca setiap pagi, siapa yang membacanya Allah tunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Iya. Memang banyak sekali manipulasi di dunia media sosial dan di dunia usaha media sosial. Sosok live streaming seolah-olah ini di gudangnya, padahal tuh bukan gudangnya dia. Dan itu cuma gambar di TV doang, Bu. Kadang-kadang seperti itu ya. Ada juga yang kemudian nunjukin resi pemesan banyak, padahal kan cuma mungkin manipulasi dan seterusnya. Oke, baik. Selanjutnya berarti ya. Siapa lagi? Oke, silakan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dari Majelis Taklim Al-Hidayah Semplak Bogor. Iya. Kenapa lihat saya semplaknya, Bu? Semplak Bogor. Iya. Curhat ya, A. Iya, Bunda. Ini tentang saudara saya, A. Iya. Baru-baru ini dia curhat ke rumah. Katanya dia mau ada acara reuni gitu ya. Tapi sekalian mau pinjam uang ke saya. Katanya pinjam uang itu. Besik-besik begitu. Iya. Pinjam uangnya. Katanya jangan sampai kedengeran tetangga, katanya Ustadz. Katanya pinjam uang maksudnya untuk beli baju baru. Karena nanti kan di posting tuh kalau reuni sama temen-temennya. Kata saya, kenapa mesti pakai baju baru gitu kan. Sedangkan baru saja kemarin suaminya itu habis PHK. Jadi kan gak mungkin suaminya ngasih uang. Karena gak punya uang buat beli baju baru. Jadi ke rumah, Kan pinjam ada uang. baju lama, alhamdulillah. Ya, saya bilang gini, kenapa nggak pakai baju yang lama aja, masih bagus, saya bilang. Kata dia malu kalau nanti pakai baju itu aja. Nanti kelihatan katanya kalau di posting, di foto sama followernya ketahuan. Bajunya masih itu aja, nggak ganti-ganti.
Jadi dia malu. Lucu ya Ustadz ya. Dia mau dia mau reuni, terus pengen pakai baju baru, di posting, tapi duitnya minjem. Lucu banget ya. Gitu Ustadz. Nah, terus memang setiap dia posting di IG atau di sosmednya pasti bajunya beda-beda. Entah itu baju siapa, saya nggak tahu ya, beda-beda. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Ustadz. Baju siapakah itu? Bukan. Bagaimana sikap saya kepada saudara saya itu? Apakah saya meminjamkan uang saya untuk beli bajunya, untuk diposting nanti, kan untuk diposting doang gitu ya Pak Ustadz ya. Apakah saya harus meminjamkan atau tidak Ustadz? Begitu Ustadz, minta pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Nurhayati dari Semplak Bogor, ya Bu ya, bertanya untuk saudaranya yang pinjam uang kepada Ibu Siti untuk beli baju baru yang akan dipakai untuk acara reuni. Khawatir kalau bajunya lama, malu buat diposting. Masa bajunya itu aja? Nah, bagaimana nih? Apakah harus saya pinjamin atau enggak? Dijawab nanti ya Hilman setelah ini ya. Setelah saudaranya bisa beli baju baru. Alhamdulillah. Berarti dipinjemin kalau gitu dong ya. Setelah ini. Baik, di segmen sebelumnya Ibu Siti Nurhayati dari Bogor, dari Semplak Bogor bertanya kepada Hilman, gimana nih ada saudara mau pinjam uang buat reunian. Karena kan nanti dia pengen pakai baju baru nih. Kalau tadi posting di media sosial kan bagus baju baru. Kalau baju lama malu dong sama teman-temannya. Nah gimana nih menjamin uang untuk saudara yang seperti ini? Iya. Silakan. Bunda. Yang pertama kalau ada orang yang minta bantuan sama kita, mau minjem uang sama kita, kalau kitanya ada kasih aja. Kalau kitanya ada kasih aja. Tapi kan boleh nggak kita nanya sama yang minjem itu dipakai buat apa? Boleh. Tinggal bab selanjutnya. Bunda tanya, buat apa uang teh? Dia bilang mau beli baju. Betul? Berarti ada kegunaannya, ada fungsinya. Adapun niatnya dia bajunya buat apa, urusan dia. Kita nggak bisa ikut campur urusan hatinya dia. Karena kalaupun dia mau pamer, mau ria, mohon maaf, itu urusan dia. Urusan kita sama dia, tolong nanti karena ini bentuknya hutang, balikin hutangnya. Jelas tidak? Makanya mohon maaf Bunda sayang, kalau Bunda hidup, punten ya, jangan ngikutin GENGSI. Penyakit yang gak ada obatnya. Betul gak? Capek gak ada habisnya. Apalagi punten berhutang hanya untuk sesuatu yang sesaat. Ini kan namanya gaya elit ekonomi sulit. Riweuh teu? Lieur teu? Capek teu? Hanya ngejar gengsi sampai kemudian pinjam sana sini, capek. Hidup mah apa adanya aja. Betul nggak? Jangan hidup hanya untuk gengsi. Da orang mah nggak tahu yang kita alami, betul nggak? Sok pertanyaannya, Bunda ngejar yang namanya gengsi biar dipuji. Setelah itu apa? Apa? Setelah itu apa? Apakah dengan dipuji hutang lunas? Liar teu? Kan suka gitu, suka pura-pura tapi nyiksa diri. Contoh, Bunda foto, kieu teh foto teh. Tunggu 3 berjam-jam Bunda kieu tah. Capek teu? Coba Bang Bedu. Riweuh teu? Capek. Saya sih emang dari sananya begini ya. Apa six pack?
Iya, emang saya kan suka olahraga. Engap kan? Jangan hanya ngejar gengsi. Da orang lain mah nggak akan paham apa yang kita rasakan. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib bagus sekali kata-katanya. Jangan sibuk menunjukkan tentang dirimu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu. Yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Betul nggak? Orang yang nggak suka mah tetap nggak suka. Betul nggak? Dan ingat, surga neraka tidak ditentukan oleh penilaian orang lain. Surga neraka tak ditentukan oleh mulut orang lain. Maka belajarlah hidup lebih sederhana. Betul? Kaya boleh, punya jabatan boleh, tapi tetap karakter harus sederhana. Karena yang membuat hidup kita bahagia, kesederhanaan yang kita hadirkan. Insya Allah. Tepuk tangan untuk Bunda. Baik Bu ya, jadi kalau uangnya ada silakan pinjamkan. Urusan buat apa ya, ya boleh. Tapi yang harus diperhatikan adalah itu menjadi hutang piutang ya. Baik. Oke, itu tadi tausiah dari Ahilman untuk tema kita hari ini. Ya, apa yang dilihat di media sosial itu nggak seperti kenyataannya ya. Apa yang terlihat tidak sesuai dengan hakikat. Jadi intinya kita jangan pernah melakukan upaya usaha untuk mengejar validasi penilaian orang lain. Karena surga tidak dinilai dari penilaian orang lain, tapi dari amal ibadah kita, dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal ibadah kita. Jangan sibuklah mengejar gengsi. Yang membuat hidup kita tertekan adalah karena gengsi itu ya. Jangan mengukur kaki kita dengan sepatu orang lain. Karena pasti itu berbeda dan tidak sesuai. Dan hanya bikin capek. Jangan juga iri dengan pencapaian orang lain. Karena setiap orang punya waktu suksesnya masing-masing. Punya timeline-nya masing-masing. Mungkin ibu minggu ini belum sukses. Bulan depan bisa sukses. Amin, amin, amin. Ya itulah ya. Jadi apa yang terlihat belum tentu hakikat. Jadi kita hanya diminta untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Silakan untuk mengasih tahu saya dengan doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lembutkan hati kami, tenangkan perasaan kami, agar di hati ini senantiasa berbuat baik dalam hidup ini. Ya Allah, jangan Engkau biarkan hati kami condong melihat nikmat orang lain. Ya Allah, jangan Engkau biarkan hati kami iri dengan pencapaian orang lain. Jangan Engkau buat hati ini kotor berprasangka kepada orang lain. Ya Allah, bimbinglah hati kami agar lebih banyak bersyukur dengan nikmat-Mu, lebih sabar dengan ujian-Mu, lebih ridho dengan takdir-Mu, lebih ikhlas menjalani ibadah di hadapan-Mu. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga, jauhkan kami dari siksa api neraka. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebaikan dan wafatkan kami nanti semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.